Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Ogah kepedean, Zidane tahu Atalanta masih berbahaya di leg kedua. Zinedine Zidane merasa kemenangan 1-0 Real Madrid atas Atalanta di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 tidak terlalu signifikan. Masih ada leg kedua, Atalanta bakal habis-habisan pada pertemuan kedua nanti. Kamis 25 Februari 2021, Madrid bertandang ke markas Atalanta untuk membawa pulang kemenangan tandang pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Laga nyaris berakhir imbang sampai Fellaini mencetak gol pada menit ke-86. Kemenangan ini penting tapi skor 1-0 tidak terlalu besar. Karena itulah Zidane tahu Atalanta masih punya harapan untuk pertandingan leg kedua nanti. Zidane tidak suka skuadnya terlalu percaya diri. Situasi masih 50-50. Madrid seharusnya bisa menang dengan skor lebih besar karena Atalanta bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-17. Namun masalah ramah Real Madrid kembali muncul soal menciptakan peluang. Saya tidak mengharapkan pertandingan ini bakal mudah, sebab kami tahu Atalanta punya fisik tangguh dan mereka selalu membuktikan itu. Kami mendapati laga alot bahkan melawan 10 pemain, tapi akhirnya kami bisa mencetak gol penting. Itu tidak berarti apapun, sebab kami masih harus memainkan leg kedua dan situasinya masih 50-50, kata Zidane. Kewaspadaan Zidane tersebut didasarkan pada performa Real Madrid di laga pertama tadi. Mereka tidak benar-benar mengancam dan Atalanta terbukti bisa bertahan dengan baik. Atalanta adalah tim yang bisa menyulitkan kami di kandang kami sendiri. Performa kami biasa saja, tapi hasil akhirnya bagus. Dengan apa yang kami kenal dari mereka, kami tahu Atalanta adalah tim yang sangat bagus dan leg kedua nanti bakal sulit, kata Zidane. Setelah ini Madrid akan menghadapi 3 laga beruntun di La Liga, baru setelahnya meladeni Atalanta pada 17 Maret mendatang. Real Madrid sulit bikin gol. Real Madrid hanya mencetak 1 gol untuk menaklukkan Atalanta 1-0 pada duel leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Gol tersebut dicetak oleh Fellaini. Artinya para penyerang Real Madrid bermasalah. Tanpa Karim Benzema yang cedera, lini depan Madrid kembali tumpul dan kali ini beruntung ada bek yang bisa mencetak gol. Madrid dituding minim kreativitas karena terbukti terus menguasai bola tanpa menciptakan banyak peluang berbahaya. Zidane membantah keras. Menurutnya Madrid sudah bermain sangat baik dan yang penting menang. Ini adalah hal yang bagus bagi kami dan itulah yang paling penting. Saya rasa kreativitas bukanlah masalah sebab kami bisa mencetak gol dan kami tidak kebobolan. Ada banyak pemain yang absen tetapi kami tetap berada di jalur yang tepat. Kami tangguh di lini belakang dan tidak membiarkan lawan menciptakan peluang, kata Zidane. Meski memetik kemenangan penting, Zidane tidak mau skuadnya menilai hasil ini berlebihan. Masih ada leg kedua dan Atalanta akan memberikan perlawanan mereka. Pertandingan berjalan sulit, tapi pada akhirnya hasil bagus bagi kami. Kami tidak bermain hebat dalam kondisi 10 lawan 11 pemain. Namun tetap hasil akhir yang paling penting dan 1 gol tandang kami. Masih ada leg kedua ke depannya dan kami pun perlu menang di kandang, tandasnya. Isco belum habis. Kemenangan Real Madrid atas Atalanta diwarnai aksi memukau Isco Alarcon selama 76 menit di lapangan. Meski tak mencetak gol, Isco kembali menyuguhkan level permainan terbaiknya seperti sedia kala. Zidane pun mengakui Isco akhirnya tampil seperti pemain top yang ia kenal. 2 musim terakhir berjalan cukup berat bagi Isco Alarcon yang tak bisa bermain reguler karena berbagai alasan, termasuk cedera. Di laga ini Isco akhirnya membuktikan diri, dia menjadi pemain paling berbahaya di lapangan. Dia pemain kami, dia bermain hari ini meski akhir-akhir ini dia tidak banyak terlibat, khususnya tidak di starting line up. Kami tahu apa yang bisa dia lakukan dan setiap kali dia bermain, dia mengerahkan segenap kemampuannya. Dia tampil dengan baik selama lebih dari 1 jam, kata Zidane. Pada awalnya Isco diturunkan sebagai false nine untuk mengisi pos striker yang ditinggalkan Karim Benzema karena cedera. Namun posisi Isco berubah di tengah pertandingan babak pertama usai kartu merah yang didapatkan pemain Atalanta pada menit ke-17. Setelah kartu merah itu, Isco ditarik ke tengah, bermain di belakang Marco Asensio dan Vinicius Junior. Hasilnya pun memuaskan. Taktik kami berubah. Memahami bahwa mereka bermain dengan 3 bek. Kami ingin menempatkan Isco di antara lini jadi kami bisa mencoba memaksimalkan kecepatan Vinicius dan Asensio. Pertandingan kemudian berubah jauh berbeda dan hasil akhirnya bagus bagi kami. Meski performa kami tidak maksimal, tutup Zidane. Fellaini bikin gol indah kaki kanan. Fellaini jadi pahlawan Real Madrid dengan sepakan melengkung kaki kanannya yang mengantarkan bola menjebol gawang Atalanta. Sang pelatih Zidane menegaskan bahwa gol ini bukan kebetulan. Gol Mendy terbilang indah sekaligus mengejutkan. Kekuatan utamanya terletak pada kaki kiri, tapi kali ini dia mencetak gol indah dengan kaki kanannya. Gol itu juga tercipta melalui pola permainan Real Madrid yang begitu rapih. Tanpa kebetulan, tapi Zidane menegaskan bahwa pola tersebut sudah dilatih. Pergerakan itu sudah dilatih.
Mendy bukan pemain yang seharusnya menembak, tapi pada akhirnya dia berani mengambil peluang itu dan berakhir memuaskan. Dia punya tembakan yang lebih kuat dengan kaki kanannya, tapi lebih presisi dengan kaki kirinya, kata Zidane. Madrid seharusnya bisa menang dengan skor yang lebih besar atas Atalanta yang bermain dengan 10 pemain. Meski begitu, Zidane menggarisbawahi bahwa kondisi timnya sekarang tidak ideal karena banyak pemain cedera. Kami hanya perlu melakukan apa yang bisa kami lakukan. Benar ada banyak masalah cedera saat ini, tetapi para pemain tersedia sudah bekerja dengan baik, khususnya di lini belakang. Mereka menjaga komitmen penuh. Ketika kami harus membuat pergantian pemain, permainan kami pun masih bagus. Kami sedikit kesulitan di lini serang hari ini, tetapi saya puas dengan kerja keras setiap pemain. Tutup Zidane. Bela Atalanta, ex-pelatih Real Madrid kecam sosok yang rusak laga. Mantan pelatih Real Madrid Fabio Capello membela Atalanta dengan mengecam satu sosok yang dinilai telah merusak laga di Liga Champions. Atalanta menelan hasil buruk saat menjamu Real Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Namun petaka menghampiri pasukan Gianpiero Gasperini sejak menit ke-17 ketika mereka harus bermain dengan 10 orang. Wasit Tobias Taylor mengusir Remo Fleurer keluar lapangan setelah dianggap melanggar Mendy dengan keras di luar kotak penalti. Pengadil lapangan asal Jerman itu menilai Freuler menghalangi upaya Mendy untuk mencetak gol yang sudah menghadapi 1 lawan 1 dengan kiper Jolini. Dengan keunggulan satu pemain, Real Madrid pun langsung mendominasi jalannya pertandingan. Menurut statistik UEFA yang dikutip oleh Sport.com, skuad asuhan Zidane memiliki penguasaan bola mencapai 86%. Kendati demikian, kemenangan Real Madrid diwarnai kontroversial akibat keputusan wasit yang membuat mereka bermain dengan keunggulan satu pemain. Seusai laga, pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini bahkan mengamuk kepada wasit. Kami tidak bisa dipimpin wasit yang tidak pernah bermain sepak bola dan tidak tahu bedanya benturan dengan pelanggaran, ucap Gasperini. Selain Gasperini, mantan pelatih Real Madrid Fabio Capello juga ikut buka mulut soal pekerjaan wasit dalam laga tersebut. Meski menurut Capello itu merupakan pelanggaran, tetapi kartu kuning dirasa sudah cukup untuk mengganjal gelandang Atalanta tersebut. Capello menilai wasit merupakan sosok yang patut disalahkan karena telah membuat pertandingan rusak. Fabio Capello pun terkesan membela Atalanta dan tim-tim asal Italia lain yang menurutnya jadi korban kekejaman wasit. Hal ini mengecewakan karena Fleurer bukanlah orang yang terakhir dan Mendy bergerak ke sisi samping. Kartu kuning boleh saja, tetapi memberikan kartu merah tidak bisa dijelaskan. Wasit merusak permainan, kata Capello. Menang susah payah lawan Atalanta, Real Madrid tetap pantas dapat pujian. Madrid hanya meraih kemenangan tipis melawan Atalanta di Liga Champions. Bek Los Blancos Nacho Fernandes menilai kerja keras timnya itu harus tetap dihargai. Madrid terlihat kesulitan mencetak gol menghadapi 10 pemain Atalanta. Meski begitu, Nacho menilai kerja keras yang ditunjukkan timnya pantas mendapatkan apresiasi. Kami hanya berhasil mencetak 1 gol, itu benar. Kami harus memberikan banyak pujian atas apa yang dilakukan tim ini. Kami kembali ke perburuan gelar, kami menang di sini. Kami berusaha keras dan Anda harus menghargai apa yang kami lakukan, kata Nacho. Madrid pulang dari Italia dengan catatan clean sheet. Nacho merasa sangat senang dengan kinerja para pemain belakang Los Blancos. Tujuan dari pertandingan ini adalah untuk menjaga clean sheet. Kami melakukan pekerjaan yang bagus dalam bertahan. Ya, lawan kami kalah jumlah, tapi itu tidak mudah. Jika kami menjaga clean sheet, gol pada akhirnya bisa datang dari mana saja, ujar Nacho. Thibaut Courtois gabut gara-gara Atalanta tanpa shoot on target. Atalanta tidak benar-benar mengancam gawang Real Madrid. Tercatat, selama 90 menit Thibaut Courtois tidak pernah menghadapi shoot on target atau tembakan ke gawang. Hanya 2 kali percobaan tembakan melenceng. Artinya Atalanta benar-benar kesulitan menyerang. Dan karena itulah Courtois tidak benar-benar bekerja keras sepanjang laga. Saya tidak menduga malam yang tenang di bawah Mister. Kartu merah itu membantu kami. Sebab itu berarti mereka tidak bisa intens menyerang dan hanya memainkan serangan balik. Kami bekerja keras dalam situasi bola mati pekan ini. Mencoba membuat mereka keluar dari posisi berbahaya sebab kami tahu mereka tim hebat, kata Courtois. Menang tandang dengan skor 1-0 sudah cukup bagus. Namun Thibaut Courtois tahu betul masih ada 2 leg kedua dan Real Madrid tidak boleh lengah. Laga leg kedua di Spanyol nanti akan jadi lebih sulit. Kami sangat fokus. Gol tandang ini sangat berarti, tapi leg kedua nanti bakal berbeda. Liga Champions selalu sulit, tutupnya. Sebelum menyambut Atalanta kembali, Real Madrid harus fokus di La Liga terlebih dahulu. Zidane perlu menjaga momentum positif untuk 3 laga berikutnya kontra Real Sociedad, Atletico Madrid dan Elche. Laga lawan Atletico krusial untuk menentukan persaingan di papan atas. Baru setelahnya meladeni Atalanta pada 17 Maret 2021 nanti.